Coba jelaskan apa kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan. Kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank meliputi yang pertama kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan atau right to license. Meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Yang kedua, kewenangan untuk menetapkan ketentuan atau right to regulate yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Yang ketiga, kewenangan untuk mengawasi meliputi pengawasan bank secara langsung atau on-site supervision, terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung atau off-site supervision, yaitu pengawasan yang melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Yang keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi atau right to imposition, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Yang kelima, kewenangan untuk melakukan penyidikan atau right to investigate, yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan atau SJK, termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan OJK. Hasil penyelidikan disampaikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Yang keenam, kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen atau right to protect, yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan. Coba jelaskan sumber-sumber dana dari bank umum. Sumber dana bank dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Pihak bank harus bijaksana memilih menggunakan jenis sumber dana yang mana dalam operasional bisnisnya sehingga bisa menggunakan dana tersebut dengan efektif dan tepat sasaran. Dana pihak pertama. Yang dimaksud dengan dana pihak pertama adalah modal awal yang dikumpulkan dari pemegang saham untuk mendirikan sebuah bank. Untuk bank pemerintah, maka modal terbanyaknya didapatkan dari pemerintah sebagai pemegang saham terbesar. Sedangkan untuk bank swasta, modal bisa didapatkan dari perseorangan atau kelompok. Sumber dana dari pihak pertama ini yang pertama, modal awal dari pemegang saham, dana cadangan bank, laba yang masih tersimpan, agoi saham, dan yang selanjutnya dana pihak kedua. Yang dimaksud dengan sumber dana pihak kedua adalah sumber-sumber dana tambahan yang dapat dicairkan apabila bank mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana pihak kedua dan ketiga. Dana ini biasanya memiliki bunga yang lebih mahal dan hanya bisa digunakan untuk perputaran uang sementara waktu. Bank biasanya mengambil keputusan ini untuk membiayai transaksi tertentu dan mendesak. Sumber dana ini terdiri dari pinjaman Bank Indonesia, interbank call money, repurchase agreement, pinjaman antar bank, pinjaman dari lembaga keuangan. Terus selanjutnya dana pihak ketiga. Sumber dana pihak ketiga bisa dibilang adalah inti dari kegiatan operasional dari bank. Tanpa adanya aliran dana ini yang lancar dan berkembang,
maka kelangsungan usaha bank tersebut bisa terancam mengalami kegagalan atau likuiditas. Dana pihak ketiga adalah dana yang didapatkan dari masyarakat yang memakai jasa perbankan dari bank tersebut sebagai nasabah. Bank bisa menawarkan berbagai pilihan simpanan dengan bunga atau fasilitas yang menarik agar masyarakat percaya dan akhirnya mau menggunakan produk-produk dari bank tersebut. Adapun dana ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama simpanan giro atau demand deposit, yang kedua simpanan tabungan saving deposit, yang ketiga simpanan deposito time deposit, yang keempat. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank? Kegiatan usaha bank sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang pada akhirnya mempengaruhi pola manajemen bank. Faktor-faktor tersebut itu bisa berasal dari dalam ataupun dari luar bank itu sendiri. Nah, yang pertama itu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam bank yang mempengaruhi manajemen bank, antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank itu sendiri. Yang pertama, struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan atau perencanaan. Yang kedua, budaya kerja perusahaan. Yang ketiga, filosofi dan gaya manajemen, konservatif atau agresif. Yang keempat, strategi segmentasi pasar dan jaringan kantor. Yang kelima, ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi. Yang keenam, komitmen pemilik terhadap pengembangan usaha bank meliputi faktor luar kendali bank, yaitu seperti kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi, volatilitas tingkat bunga, sekuritisasi, treasury manajemen, globalisasi, persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non-bank, perbankan, teknologi, dan inovasi instrumen keuangan. Apa perbedaan bank umum dengan bank perkreditan rakyat? Perbedaan bank umum dengan bank BPR. Perbedaan kedua jenis bank ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1. Bank umum merupakan bank yang berkegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, berbeda dengan BPR yang tidak melayani pemberian jasa. Perbedaan lainnya terletak dalam bentuk simpanan dana dari masyarakat. Bank umum menghimpun dana dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, sedangkan BPR dalam bentuk tabungan dan deposito. Perbedaan bank umum dan BPR lainnya yaitu dalam syarat permodalan. Ternyata syarat permodalan BPR lebih kecil dibandingkan bank umum konvensional yang harus memiliki modal setidaknya 3 triliun dan bank syariah senilai 1 triliun. BPR lebih bervariasi tergantung 4 zona yang terbagi dalam Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 PJOK 03 Tahun 2014 Pasal 5. Modal BPR di zona 4 dimulai dengan nilai 4 miliar, sedangkan zona 1 senilai 14 miliar. Yang kedua, dalam jangkauan wilayah. BPR sendiri memiliki jangkauan wilayah kabupaten, berbeda dengan bank umum yang tidak terbatas. Adanya jangkauan wilayah layanan BPR sesuai dengan tujuan pendirian BPR sehingga kantornya lebih sederhana dibandingkan kantor bank umum. Yang ketiga, dalam segi layanan. BPR tentunya memiliki keterbatasan layanan dan sederhana. Bank umum cukup kompleks bila bicara soal layanan seperti asuransi, falas, juga giro. Yang keempat, dalam layanan simpanan dan kredit. Kedua jenis bank ini sama-sama melayani simpanan dan kredit. Perbedaannya terletak pada pelayanan kedua bank. Bank umum lebih kompleks dalam memberikan layanan seperti giro, kredit konsumtif, kredit investasi, dan kredit modal kerja dari segmen nasabah. Sedangkan BPR memberi layanan berupa tabungan dan deposito berjangka. Kredit yang disediakan adalah kredit untuk karyawan, kredit usaha kecil, dan kredit tanpa agunan. Namun BPR tidak melayani kartu kredit seperti halnya bank umum. Selanjutnya, dari kegiatan usaha. BPR
BPR melayani deposito berjangka, tabungan, kredit, penempatan dana SBI atau surat berjangka Indonesia, sertifikat deposito, pembiayaan deposito berjangka. Apa saja kegiatan yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat? Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lainnya. Apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama dilihat dari sistem keuntungan. Pada bank konvensional, prinsip keuntungan dengan asumsi selalu untung dan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah bisa untung atau rugi karena menerapkan bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Perbedaan dari bunga dan bagi hasil diantaranya, kalau bunga didasarkan pada jumlah uang atau pinjaman. Yang kedua, nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga yang ditentukan secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi suku bank di pasar uang. Yang ketiga, bunga tetap atau tidak tergantung pada kinerja usaha. Yang keempat, eksistensi bunga diragukan halalnya oleh semua agama termasuk agama Islam. Yang kelima, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa melihat untung atau rugi pada nasabah. Sedangkan bagi hasil didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang didapatkan nasabah pembiayaan. Yang kedua, margin keuntungan untuk bank yang disepakati bersama yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama sehingga berakhirnya masa akad. Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama kedua pihak. Yang selanjutnya, hubungan. Pola hubungan yang dibentuk dalam bank syariah ada 4 macam, diantaranya kemitraan atau musyarakah dan mudharabah, penjualan dan pembelian murabahah, salam dan istihah, sewa menyewa atau ijarah, debitur dan kreditur dalam pengertian equity holder atau card. Dalam bank konvensional, hubungan nasabah dengan pihak bank merupakan hubungan debitur dan dengan kreditur. Selanjutnya, Dewan Pengawasan. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah selanjutnya adalah ada tidaknya pengawasan. Karena berdasarkan asas ekonomi Islam, bank syariah memiliki dewan pengawasan, yaitu Dewan Pengawasan Syariah. Coba jelaskan apa prinsip-prinsip bank syariah dan dari manakah sumber dana bank syariah? Prinsip-prinsip bank syariah. Bank syariah dalam penerapan semua kegiatannya harus mengikuti aturan-aturan dalam Islam. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam perbankan harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, tidak memberlakukan sistem bunga atau riba. Yang kedua, adanya larangan praktik untuk kegiatan yang bersifat spekulatif dan tidak produktif. Yang ketiga, tidak terlibat dengan hal-hal yang bersifat meragukan. Yang keempat, tidak digunakan untuk hal-hal yang merusak dan ilegal atau batil. Ruang lingkup hanya sebatas pada kegiatan yang dinyatakan halal. Sumber dana bank syariah.
Sumber dana bank syariah diperoleh dengan cara menghimpun dana dari nasabah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan seluruh kegiatan perbankan yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian. Berputaran dana diperlukan untuk memperoleh keuntungan yang kemudian keuntungan ini akan dibagi antara bank dengan nasabah dengan menerapkan prinsip mudharabah atau bagi hasil yang seadil-adilnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjalin di awal penerimaan dana. Sumber-sumber dana bank syariah yang diperoleh dari beberapa cara yaitu yang pertama modal, yang kedua rekening giro atau current account, yang ketiga rekening tabungan atau saving account, yang keempat rekening investasi umum atau general investment account, yang kelima rekening investasi khusus atau special investment account, yang keenam obligasi.